Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nitia Kristy Tampamawa dengan NIM 2314201144, Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Encik Jumliati Lamba Iyang SPD MPD. Tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Penyakit ini banyak terjadi di negara-negara berkembang dan anak-anak lebih sering mengalaminya. Penyebab utama dari penyakit ini adalah bakteri Salmonella typhi. Jenis bakteri ini juga berkaitan langsung dengan penyakit salmonellosis yang menyebabkan infeksi pada sistem pencernaan yang lebih buruk daripada tipes. Salmonella typhi dapat menular melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terserang tipes, antara lain sanitasi yang buruk, tidak membersihkan tangan sebelum makan, atau kurang bersih dalam mencuci makanan, mengonsumsi sayur-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi, mengonsumsi produk susu atau olahan yang telah terkontaminasi, menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri, dan melakukan seks oral dengan mereka yang membawa bakteri Salmonella typhi. Gejala tipes umumnya mulai muncul pada 1 hingga 3 minggu setelah tubuh terinfeksi bakteri. Tanda-tanda penyakit ini yaitu demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit kepala dan sakit perut. Kondisi ini dapat memburuk dalam beberapa minggu. Pengidap bisa menjalani pengobatan di rumah atau di rumah sakit, tergantung kepada tingkat keparahan gejala yang mereka alami. Berikut gejala awal yang akan dialami oleh penderita tipes. Yang pertama ada demam yang awalnya ringan dan meningkat sepanjang hari, mungkin mencapai 104 derajat Fahrenheit atau 40 derajat Celcius. Yang kedua panas dingin, yang ketiga sakit kepala, yang keempat kelemahan dan kelelahan, yang kelima nyeri otot, yang keenam sakit perut, yang ketujuh diare atau sembelit, yang kedelapan ruam. Pengidap mungkin juga mengalami batuk, kehilangan nafsu makan, dan berkeringat. Beberapa minggu setelah gejala awal muncul, penyakit ini dapat menyebabkan masalah pada usus. Berikut gejala yang mungkin muncul, yaitu sakit perut, perut sangat bengkak, infeksi yang terjadi akibat bakteri usus yang menyebar ke seluruh tubuh yang disebut sepsis. Dalam kasus yang sangat serius, pengidap mungkin mengalami gejala menjadi bingung, tidak bisa memperhatikan apapun yang ada di sekitarnya, dan tidak mampu bereaksi terhadap dunia di sekitarnya. Cara yang paling efektif dalam menangani tipes adalah dengan segera mungkin memberikan terapi antibiotik. Beberapa jenis antibiotik yang biasanya dokter resepkan untuk penyakit ini antara lain fluoroquinolone, cephalosporin, makrolida, dan carbapenem. Untuk menurunkan suhu tubuh, kamu bisa mengonsumsi obat penurun demam bebas. Selain itu, berikut pengobatan lainnya yang bisa membantu mengatasi tipes. Antara lain, yang pertama minum banyak cairan. Hal ini penting membantu mencegah dehidrasi akibat demam berkepanjangan dan diare. Bila kamu dehidrasi parah, kamu mungkin perlu menerima cairan melalui pembuluh darah. Dan yang kedua, operasi. Jika usus rusak, kamu mungkin memerlukan pembedahan untuk memperbaikinya. Pencegahan penyakit ini bisa dengan vaksinasi. Di Indonesia, vaksin tifoid merupakan imunisasi rekomendasi dari pemerintah. Meski demikian, vaksin ini belum masuk dalam kategori wajib. Vaksin tifoid diberikan kepada anak yang sudah berusia di atas 2 tahun dan diulang tiap 3 tahun. Pemberian imunisasi ini adalah dalam bentuk suntik pada balita dan dalam bentuk oral pada anak yang berusia di atas 6 tahun.
Seperti halnya pada vaksin-vaksin lain, vaksin tifoid tidak memberikan perlindungan 100%. Anak yang sudah mendapatkan imunisasi tersebut tetap rentan terserang terinfeksi, tapi tingkat keparahan penyakit akan lebih ringan dibanding anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Komplikasi demam tifoid dapat berupa kerusakan dan pendarahan pada usus. Penyakit ini juga bisa menyebabkan sel-sel di dinding usus kecil atau usus besar mati. Hal ini memungkinkan isi usus bocor ke dalam tubuh. Akibatnya, pengidap dapat menyebabkan sakit perut yang parah, muntah-muntah, dan infeksi di seluruh tubuh yang disebut sepsis. Kerusakan pada usus dapat terjadi pada tahap akhir penyakit. Komplikasi yang mengancam jiwa ini memerlukan perawatan medis segera. Komplikasi lain yang mungkin terjadi antara lain, yang pertama, miokarditis atau peradangan pada otot jantung. Yang kedua, peradangan pada selaput jantung dan katup jantung disebut endokarditis. Yang ketiga, infeksi pembuluh darah besar disebut aneurisma mikotik. Yang keempat, radang paru-paru. Yang kelima, peradangan pankreas disebut pankreatitis. Yang keenam, infeksi ginjal atau kantung kemih. Yang ketujuh, meningitis atau infeksi dan peradangan pada selaput dan cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata ataupun nama dan gelar. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.